Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Amelia. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran yang diintisarikan oleh Rothwell. Sebelum kita masuk pada prinsip-prinsip yang diintisarikan oleh Rothwell, yang pertama kita harus membahas tentang pengertian prinsip, belajar, dan pembelajaran. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin yang berarti asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dasar prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Jadi, prinsip dapat diartikan sebagai sesuatu menjadi dasar pokok berpikir, berpijak, atau bertindak. Sedangkan belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Kata pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses mengajar dan belajar. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar yang dilakukan oleh pihak guru dan belajar dilakukan oleh peserta didik. Prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Oke, sekarang kita masuk pada inti pembahasan kita, yaitu prinsip belajar yang diintisarikan oleh Rothwell. Pertama, ada prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan yaitu proses belajar yang dipengaruhi kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar. Berikutnya adalah ada prinsip motivasi. Prinsip motivasi yaitu tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Berikutnya adalah prinsip persepsi. Seseorang cenderung untuk mempercayai sesuatu dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Kemudian berikutnya ada juga prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Ada lagi prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas, dapat memberikan kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat, berikutnya adalah prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal sebagai proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Berikutnya adalah prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencangkup asosiasi antara unsur pembentukan konsep,
penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, menilai, dan berimajinasi. Ada lagi prinsip belajar efektif. Proses belajar efektif, seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar efektif mencangkup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Ada lagi prinsip belajar evaluasi. Jenis cakupan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Kemudian ada lagi prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor, individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yaitu prinsip pembelajaran yang dapat diberlakukan atau berlaku untuk semua mata pelajaran di suatu sekolah atau program pendidikan. Prinsip-prinsip umum pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip motivasi, yaitu dalam belajar diperlukan motif-motif yang dapat mendorong siswa untuk belajar. Dengan prinsip ini, guru harus berperan sebagai motivator siswa dalam belajar. Berikutnya adalah prinsip belajar sambil bekerja atau mengalami, yaitu dalam mempelajari sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan keterampilan, haruslah melalui pengalaman langsung, seperti belajar menulis, siswa harus menulis. Belajar berpidato harus melalui praktek berpidato. Berikutnya adalah prinsip pemecahan masalah, yaitu dalam belajar siswa perlu dihadapkan pada situasi-situasi bermasalah dan guru membimbing siswa untuk memecahkannya. Selanjutnya adalah prinsip perbedaan individu, yaitu setiap siswa memiliki perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal seperti inteligensi, watak, latar belakang keluarga, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, guru dalam kegiatan pembelajaran dituntut memperhitungkan perbedaan-perbedaan itu. Berikutnya, yang kedua adalah prinsip khusus, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran yang hanya berlaku untuk satu mata pelajaran tertentu, seperti pembelajaran bahasa Indonesia. Setiap mata pelajaran memiliki banyak prinsip khusus. Prinsip-prinsip khusus pembelajaran bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut, yaitu pertama, ajarkan bahasa bukan tentang bahasa, yaitu pembelajaran bahasa merupakan aktivitas membina siswa mempergunakan bahasa sebagai alat komunikasi sebagai penutur bahasa. Artinya, siswa dilatih keterampilan berbahasanya yang hanya dikuasai melalui praktek berbahasa. Jadi, pembelajaran bahasa merupakan kegiatan untuk menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang harus dilakukan melalui praktik menggunakan bahasa. Bukan sebaliknya, pembelajaran bahasa adalah aktivitas mempelajari teori atau pengetahuan tentang bahasa. Selanjutnya adalah bahasa target bukan sekedar objek pembelajaran, tetapi juga wahana komunikasi dalam proses pembelajaran atau di kelas. Artinya, kegiatan pembelajaran tidak semata-mata ditujukan untuk mengenal dan menguasai bahasa target. Akan tetapi, proses pembelajaran harus menjadikan bahasa itu sebagai wahana dalam berkomunikasi.
yaitu dengan menggunakan bahasa target dalam setiap kesempatan berkomunikasi. Selanjutnya, sejauh mungkin gunakan bahasa otentik yang digunakan dalam konteks nyata sebagai sumber bahan ajar, seperti bahasa di surat kabar, bahasa nyata dalam kehidupan. Ada juga, setiap bahasa memiliki sistem bahasanya sendiri. Untuk itu, dalam mempelajari bahasa kedua harus menjaga jangan sampai terjadi interferensi atau pengaruh bahasa pertamanya terhadap bahasa kedua yang dipelajari.